Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi Bapak Ibu Guru Penggerak seluruh Indonesia. Hari ini saya akan mengadakan wawancara terkait paradigma dilema etika, kemudian prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Pagi ini saya bersama Bapak Ahmad Tajudin, Kepala Sekolah MI Al-Qoria. Assalamualaikum Pak Tajud. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Tajud? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk saya wawancarai terkait di pengambilan keputusan Pak. Ketika jenengan ada masalah di MI, kemudian jenengan mengambil keputusan, nanti seperti apa polanya? Itu yang nanti saya akan tanyakan. Iya, siap. Mungkin kan selama ini ketika jenengan sudah menjalankan sebagai kepala sekolah, ada masalah-masalah yang perlu diputuskan. Untuk mengidentifikasi jenengan, kasus ini termasuk dilema etika atau kebujukan moral itu seperti apa Pak? Terima kasih. Selama kami menjadi kepala sekolah, tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada di madrasah, tentunya terkait dengan anak-anak. Betul. Ketika ada kasus untuk anak-anak, itu tentu kami putuskan melalui dengan musyawarah. Misalkan ada kasus, kita selalu musyawarah dengan Bapak Ibu guru, bagaimana cara penyelesaiannya. Apabila nanti bisa diselesaikan di madrasah, ya kita selesaikan di madrasah, langsung. Tapi kalau ada kalanya kita membutuhkan konsultasi dengan wali murid, tentunya kita juga akan memanggil wali murid. Berarti tergantung kasusnya seperti apa ya? Ya. Nah, misalkan nanti perlu kita memanggil kita sowan dulu ke yayasan, bisa tergantung kasus yang dihadapi. Kalau misalkan ada suatu kasus, misalkan Pak, ini kan seperti contoh misalkan ada anak yang tidak masuk karena kendala perekonomian, orang tuanya tidak mampu. Nah ini kan termasuk dilema etika. Terus kemudian ada misalkan ada juga yang bujukan moral. Nah ini jenengan mengidentifikasi, oh ini dilema etika, yang ini bujukan moral, itu selama ini terjadi nggak? Ada nggak? Kalau misalkan oh ini anak sedang sekolah, ini kan berarti dengan permasalahan keluarga. Nah ini kan anak tidak sekolah, kan kalau disuruh sekolah kadang juga karena kemampuan di ekonomi keluarga. Kalau sekolah juga ada beberapa yang karena swasta harus bayar. Nah ini kan dilema etika seperti itu Pak. Gitu ya. Kalau bujukan moral itu ya yang bisa jadi ada, saya contohkan misalkan Yunsewu, kalau misalkan ini ada dana, ada kegiatan, ada dana, ada sisa. Nah ini guru-guru ngajak, ini kayak makan saja. Nah ini kan itu namanya bujukan moral Pak, kalau yang kita cari di sini. Nah jadi dari jawaban Pak Tajud tadi, jadi tergantung kasusnya seperti apa ini untuk menjalankan pengambilan keputusan itu. Bisa ke yayasan, bisa dengan wali murid, atau bisa memungkinkan langsung diputuskan. Terus seperti apa Pak prosedurnya ketika jenengan mau menyelesaikan suatu masalah, tahap-tahapannya, langkah-langkahnya? Misalkan kalau ada suatu kasus masalah di sekolah. Terima kasih. Kalau ada kasus seperti itu, yang pertama jelas kita memanggil anak-anak dulu. Kita tanya masalahnya apa, ada masalah apa, identifikasi. Kita panggil mereka, kita panggil ke kantor untuk menyampaikan masalah yang terjadi. Ya dari apa yang dia sampaikan itu nanti kita bisa memutuskan. Jadi kira-kira sekiranya itu bisa langsung putusan, ya kita putuskan. Ketika itu agak lebih berat lagi, ya kita musyawarahkan dengan bisa ke orang tua. Yang itu tadi
Kalau terkait dengan anak yang tidak masuk ya, tidak mau masuk karena terkait dengan biaya, kalau kita DMI memang peraturannya kalau MI itu kan anaknya diminta, kita tidak boleh meminta SPP. Kita tidak Jadi sudah meminta bebas biaya nih. bebas biaya. Karena memang ada dana apa itu dana BOS. Dana BOS itu untuk mencakup apa namanya operasional. Jadi memang sudah sangat lunak sekali Ya, untuk iya, proses iya. pembiayaan. Iya, iya. Kemudian ini Ya karena kita di Mas di apa namanya di lingkungan masyarakat pedesaan, jadi kita harus kadang-kala ya tidak menyesuaikan. sana. Kita nggak bisa langsung pokok maunya kita nggak bisa. Kita kan sebagai pendidik ya bagaimana memfasilitasi mereka Memberi supaya fasilitas tetap jangan bisa sampai memerlukan pendidikan. iya, jangan sampai ada yang tidak sekolah hanya karena Iya. biaya. Terus berikutnya ini Pak Bujut, kalau jenengan misalkan mau ngambil keputusan, apa ya langkah yang efektif, jenengan punya langkah yang efektif atau seperti apa mungkin hal-hal yang jenengan anggap oh ini efektif ini untuk ngambil keputusan, jenengan punya itu atau seperti apa kalau misalkan mau mengambil keputusan, atau tetap pakai yang tadi tergantung bagaimana kasusnya, kemudian kalau misalkan harus melibatkan orang tua, kalau harus yayasan ya nanti konsultasi ke yayasan, atau ada ya langkah yang lain yang efektif. Sebenarnya kalau dia di tempat kami itu ada SOP-nya Mas, ada SOP-nya terkait dengan permasalahan itu. Misalkan ada yang tidak masuk, alasannya apa, masuk tidak masuk 1 hari, tidak masuk 2 hari dan sebagainya, itu ada pedoman SOP-nya. Yang pertama diingatkan, kemudian ditanya kenapa tidak masuk, kemudian yang kedua apabila ada masalah lagi itu nanti kita surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan ketiga terakhir kita panggil orang tua untuk menyelesaikan masalah. Ini berarti Ada SOP-nya ada langkah-langkahnya ya. ada langkah-langkahnya di SOP Master. Nah, berarti ini sudah terstruktur gitu, berbasis peraturan. Ya, semuanya diatur Pak. Apa namanya? Ya harus ada SK-nya. Soalnya kita kan madrasah. Jangan sampai kita sudah menyampaikan mengambil keputusan, ternyata tidak ada buntut di belakang. Ya. Tidak ada dasar hukumnya kan. Geng. Karena kan kalau sudah seperti itu aturan sudah jelas kan, ya itu memang sudah aturan. Terus tantangan Pak, ketika jenengan mengambil keputusan, tantangan yang selama ini jenengan rasakan itu seperti apa? Atau mungkin jenengan pernah memutuskan suatu permasalahan, jenengan punya apa ya? Oh ini tantangan terberatnya di sini. Nah, ini selama ini kalau jenengan mengambil keputusan, tantangannya di mana? Yang menjadi ganjalan ini kalau mau mengambil keputusan. Terkadang gini Pak, apa namanya? Kita memutuskan sesuatu itu tidak serta-merta bisa diterima oleh semua pihak. Ya mungkin karena beberapa hal. Tapi yang tantangan terbesar itu memang masalahnya di keluarga sih. Kalau untuk di madrasah saya itu paling banyak anak yang nggak mau sekolah itu katanya dengan apa namanya orang tuanya biasanya berpensiun. Oke, terima kasih Pak Bajut. Terus faktor pendukung, misalkan jenengan, oh ini saya punya ini nih, punya anak buah yang selalu saya buat misalkan minta pertimbangan untuk setiap ketika jenengan memberikan atau mengambil keputusan. Nah, adakah faktor pendukung yang mungkin jenengan ketika memutuskan suatu permasalahan, oh ini beliau sudah, atau si bapak ini atau si ibu ini sudah oke, berarti oke, jadi pendukung seperti itu. Adakah hal yang seperti itu di setiap keputusan jenengan? Kalau faktor pendukung gimana ya? Kita memutuskan suatu masalah itu selalu dengan apa namanya? Secara keluarga dulu. Tentunya kita selalu komunikasi dengan pemangku kepentingan. Kalau di madrasah itu ya kita
komunikasi dengan yayasan, kemudian dari tim pengembangan madrasah dan sebagainya, dengan guru, kita semuanya kita komunikasi dengan mereka. Kira-kira kalau ada masa begini apa langkah-langkah yang terbaik buat madrasah juga buat anak. Iya, ya. Berarti kalau saya simpulkan, berarti ketika ada masalah, jenengan pasti mengidentifikasi terlebih dahulu. Kita identifikasi dulu masalahnya apa. Nah, ketika itu masalahnya ringan, ya kita bisa memutuskan langsung. Dan ketika masalah itu agak berat, yang membutuhkan suatu rapat kecil lah, maka harus kita laksanakan. Kalau kita harus sowan ke yayasan, kita sowan dulu menyampaikan masalah ini. Dari yayasan itu nanti memberikan masalah seperti apa, kemudian kita musyawarahkan antara bapak ibu guru, dan misalkan kita juga perlu memanggil orang tua, ya kita minta untuk menyelesaikan bagaimana baiknya dengan masalah. Pokoknya kita selalu komunikasi. Berarti intinya tetap komunikasi. Terima kasih. Komunikasi. Terima kasih Pak Tajud. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, jadi di konsep untuk pengambilan keputusan itu kan ada 4 paradigma. Jadi kalau jadi review dari hasil wawancara saya dengan Pak Tajud, beliau lebih mengambil keadilan versus belas kasihan. Kadang kita juga harus kekeh, tapi ya bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Kebijakan harus diambil kayak tadi, walaupun karena sekolahnya juga posisinya di desa, tidak bayar. Nah, sudah tidak bayar lagi, jadi kasihan anak-anak nanti kalau misalkan dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian kalau di 3 prinsip pengambilan keputusan, beliau sering mengambil ini berpikir berbasis peraturan. Jadi beliau sudah buat aturan-aturan yang nanti digunakan untuk menjalankan ketika ada permasalahan atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Tajud atas kesempatan dan waktunya. Ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin sama-sama. Semoga sama-sama sukses. Amin. Demikian tadi wawancara tentang konsep pengambilan keputusan dengan Bapak Ahmad Habibin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi panjenengan semua. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Faliyah Baron, Bapak Ahmad Ubedillah. Kami akan melakukan wawancara terkait dilema etika atau rujukan moral. Nah, selamat pagi Pak Ubed. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, hari ini cerah. Alhamdulillah, mudah-mudahan secerah harapan kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pak Ubed, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dilema etika atau rujukan moral. Nanti Pak Ubed mohon bersedia untuk menjawab sesuai dengan kenyataan yang dihadapi di sekolah SMK Al-Faliyah ini. Ada hal-hal yang menjadi pertimbangan yang paling besar. Saya punya 3 pertimbangan dalam hal dilema dari kebijakan moral. Yang pertama terbesar adalah faktor agama. Jadi bagaimana agama mengatur itu. Faktor kedua adalah faktor psikologi yang bersangkutan. Faktor ketiga adalah sosial masyarakat. Itu yang jadi 3 hal itu yang menjadi dasar utama saya dalam mengambil kebijakan ketika itu terbentur dengan etika moral yang berlaku.
Yang pertama, saya tetap pakai frame 3 itu, agama, psikologi yang bersangkutan, dan sosial. Itu saya analisis dari instrumen yang ada pada saya sendiri. Jadi pengetahuan yang saya miliki saya gunakan untuk menganalisis itu. Ketika dari instrumen saya itu kemudian saya tidak menemukan jawaban atau saya butuh penguatan dari keputusan, itu saya coba untuk saya wacanakan ke warga sekolah, baik itu guru, staf maupun siswa. Nah, itu yang akan membantu saya dalam hal mengambil keputusan. Itu biasanya yang saya lakukan. Langkah-langkahnya pertama, ketika terjadi dua hal yang berbeda dan berbenturan, itu ya itu tadi saya elaborasi secara mandiri. Kemudian saya ngajak 1-2 orang guru senior untuk saya ajak berdiskusi tentang pengetahuan saya, dan guru tersebut saya minta untuk mengkaji hasil dari pengetahuan saya. Jadi ibaratnya saya tanya guru tersebut, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Itu yang saya lakukan. Jadi setelah saya dalam satu forum itu selesai punya dapat data dari masukan bapak atau ibu guru tersebut, saya biasanya akan mencari satu forum lagi. Itu yang berbeda orang, bisa jadi orang luar, bisa jadi tetap warga sekolah tapi di beda tempat. Saya sampaikan sama persis seperti di forum yang pertama. Saya tanya juga bagaimana pendapat mereka tentang itu. Nah, minimal dua hal itu yang akan menguatkan saya ketika ada dilema moral. Terus kemudian dari 3 instrumen yang saya pegang betul itu kok saya masih belum kuat, saya lempar seperti itu. Tantangan terbesar itu ada pada warga sekolah. Tidak semua keputusan yang sudah diambil itu akan dimengerti maksudnya oleh warga sekolah. Salah satu contoh misalnya, ada kasus misalnya salah satu peserta didik yang dia itu tidak bisa mengikuti pembelajaran secara aktif karena terbentur kondisi. Terus kemudian saya memutuskan dari hasil kami berdiskusi maupun berelaborasi secara mandiri, keputusannya ternyata anak ini tidak dikeluarkan. Hal pertama yang jadi benturan adalah bagaimana bapak ibu yang lain itu akan memahami dasar saya mengambil keputusan. Ada bapak ibu yang tidak memahami, ada yang belum memahami, ada yang memang tidak mau memahami. Jadi misalnya saklek, ini harusnya keluar ya keluar. Nah, itu biasanya saklek. Maka saya harus bisa menjelaskan secara mandiri kepada guru tersebut tentang apa yang saya ambil. Itu biasanya seperti itu. Di SMK Al-Khoiriyah ini kita punya jadwal tiap minggu itu untuk melakukan refleksi. Refleksi itu dalam banyak hal, baik itu sisi positif maupun sisi tantangan yang sedang dihadapi. Itu secara jadwal mingguan. Tapi ketika kasus moral itu biasanya tidak bisa kalau diselesaikan di jadwal tersebut. Biasanya ya dadakan. Ketika itu ada muncul, ya seketika itu harus segera dicari solusinya. 1-2 hari harus sudah punya solusi. Ketika sudah punya solusi, dieksekusi. Lah pada jadwal mingguan untuk elaborasi, itu tempat saya untuk menjelaskan hasil keputusan dari
benturan moral itu. Ini tidak semua warga sekolah itu saya ajak bicara untuk dilema moral. Ada beberapa, saya punya grade dari warga sekolah itu yang saya bisa ajak untuk diskusi tentang dilema moral. Ada guru ini, biasanya saya lapis-lapis guru ini. Itu biasanya yang saya ajak. Jadi kalau di antara 3 atau 4 guru tersebut, saya biasanya tidak melulu akan keempat-empatnya saya ajak bicara. Saya hanya ngambil salah 1 atau 2 orang saja. Yang lainnya saya akan ngambil dari guru biasa. Jadi yang menurut saya di grade yang saya ajak bicara itu rendah. Karena untuk mengukur ini ketika saya ambil keputusan seperti ini, dampaknya ke lingkungan sekolah seperti apa. Jadi saya punya memang grade-nya guru-guru yang mempengaruhi dan memang saya sering pertimbangkan untuk kebijakan etika moral. Bahwasanya peserta didik itu, bahwa kita itu lembaga pendidikan. Kita itu diminta untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi lebih baik, masa depannya menjadi lebih cerah, menjadi lebih mudah. Yang namanya lembaga dan membangun sumber daya manusia itu tidak seperti sebuah pabrik membuat produk. Pabrik membuat produk itu 1 kali cetak ya jadi seperti itu. Berbeda dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bisa jadi kita proses di lembaga SMK Al-Bariyah ini belum matang. Sampai lulus pun kadangkala belum matang. Nah, matangnya itu seringkali dan banyaknya itu justru malah ketika sudah selesai. Itu frame yang pelajaran yang saya ambil betul dan saya tanamkan pada diri saya, bahwa peserta didik itu bukan barang yang sak nyek itu akan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa jadi apa yang kita inginkan terhadap mereka itu terjadi itu 5-10 tahun yang akan datang, tidak sekarang. Karena memang sumber daya, jadi mereka bukan robot yang bisa diprogram secara pasti. Jadi pelajaran saya ya itu tadi, bahwa kita adalah lembaga pendidikan menghantar, dan pendidikan adalah sepanjang hayat. Sekolah hanya menjadi salah satu sumber pengetahuan yang bisa diambil oleh anak-anak, dan tidak hanya sekolah yang menjadi rujukan. Oke, terima kasih Pak Zainuri atas wawancaranya. Itulah beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan, terutama yang kaitannya itu dengan dilema etika, karena itu hal yang paling sulit diputuskan oleh seorang pemimpin karena tidak ada aturannya. Kalau tata tertib ada aturannya, sudah jelas gitu ya, sudah jelas, jadi enak saja tinggal mengeksekusi saja. Tapi kalau dilema etika itu hal yang rumit dan sangat menguras perasaan, karena harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Ubed atas wawancara hari ini. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang nantinya membawa SMK Al-Bariyah lebih baik lagi. Keputusan-keputusan yang diambil tentunya sesuai dari jawaban jenengan tadi, mempertimbangkan banyak hal dan mementingkan kepentingan bersama. Terima kasih Pak Ubed atas waktunya. Demikian wawancara kami tentang dilema etika dan pendidikan moral. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.